Nah, ini definisi formalnya ya. Suatu variabel acak X dikatakan distribusi seragam diskrit jika fungsi peluangnya memenuhi ini. Ya, kalau fungsi peluangnya itu sama dengan fx besar sama dengan x atau fx itu sama dengan 1/n. Di mana x-nya itu adalah 1, 2 sampai n. Artinya banyaknya anggota dari variabel acak diskrit ini. Misalnya ada 6. 6 kemungkinan berarti 1/6 ya. Kalau 10 berarti 1/10 gitu. Ini paling mudah ya, distribusi peluang diskrit. Nah, di sini kemarin yang belum kita bahas itu adalah ini ya. Misalkan X variabel acak seragam diskrit, maka berlaku ekspektasi dari X itu adalah N/1/2 dan variansi dari X itu adalah N kuadrat min 1/12. Kemarin kita sudah hitung ya dengan manual ekspektasi contoh dari apa namanya? Contoh ekspektasi dari distribusi seragam dan variansinya juga. Nah, di sini kita sudah memiliki aturan atau rumus ya. Ini bisa dibuktikan ya, tapi tidak dibahas sekarang bahwa ekspektasi dari peluang diskrit itu adalah tergantung nilai n-nya ya. Kalau misalnya di sini nih rumusnya n+1/2. Kalau n-nya 6 berarti 6+1/2 berarti 7/2 ya untuk ekspektasinya. Untuk variansinya ya di sini berarti 36 dikurangi 1 ya 35/12. Seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya. Misalkan X merupakan variabel acak ya, yang menyatakan bilangan asli yang dipilih ya secara acak dari 1 sampai 100 ya. Berarti di sini n-nya ada berapa ya? Ada berapa n-nya di sini? Kemungkinannya, misalnya kita ada bilangan asli 1 sampai 100, dipilih satu, kemungkinannya ada berapa buah? N-nya berapa di sini? 100. Ya, N-nya 100 ya. Ada 100. Berarti N-nya 100. Berarti peluang masing-masingnya itu adalah 1/100. Peluang munculnya angka 1 itu 1/100. Ya. F1 itu 1/100. Peluang munculnya angka 2 1/100 juga. Tapi dengan syarat dikembalikan lagi ya. Nah, maksudnya misalnya terambil 1, kembalikan. Jadi kan tetap jumlah totalnya ada 100. Jadi kita bayanginnya gini. Ini kita hapus aja deh. Nah, itu. Nah, misalnya ini kan saya jawab di sini aja, di sini ya. Nah, ini kasusnya kan atau di sini juga nggak apa-apa. Nah, ini si X-nya itu berarti ini 1 sampai 100, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan 100 ya. Nah, artinya peluang munculnya F1 itu 1/100. F2 1/100 juga kemungkinannya dan seterusnya sampai dengan F100 itu adalah 1/100. Ini n-nya sama dengan 100. Gitu ya. Nah, sekarang ditanyakan nih, peluang terambilnya si bilangan asli tersebut dari ya 68 sampai dengan 85. Tapi 68-nya nggak masuk loh ini ya. 68 sama 85-nya nggak masuk. Berarti ada berapa buah kalau begitu di sini? Dari 68 sampai 85. Berarti dari 67 ya sampai 84. Karena 68 sama 85-nya nggak masuk. Ada berapa buah berarti? Coba.
angka dari 68, 6 berapa? 69 ya, maaf bukan 68, 69 sampai 84. Ini kita geser dulu aja ya, biar gak ganggu. Nah, ya. Tadi di sini kita peluang kurang gede. Peluang X-nya itu dari 68 sampai 85. 85 ya. Nah, ini kan peluang seperti kan dijumlah ya. Dijumlahkan. Berarti ini dari berapa nih? F 69 ya. Ditambah F berapa? 70 dan seterusnya sampai dengan berapa? 84. F 84. Dan masing-masingnya ini kan nilainya 1/100. Ya tinggal kita jumlahkan aja dari 8 dari 69 sampai 85 itu sampai 84 itu berapa? Hikmah berapa hikmah? 15 bukan, Pak? Ada berapa? Tinggal dikurang aja ya. 85 kurangi 84 kurangi 69 ditambah 1. Kalau misalnya sekarang kita dari 1 sampai 10. Ini aja. Kalau dari 1 sampai 10 berapa berapa berarti? 1 sampai 10. 10. 10. Aduh, Tapi ada berapa ini? 15, Ustaz. Enggak, kalau angka dari 1 sampai 10 itu ada berapa? Ada 10 kan? Iya, Ustaz. Iya enggak? Nah, biar gampang jangan dari 1 atau ya. 10 padahal 10 kurang 1 itu berapa? 10 kurang 1 itu kan 9, ya. Kalau kita 9. pakai pengurangan 10 kurangi 1 berapa? 9 kan? 9. Ya, makanya misalnya dari 69 sampai 84 ya. Berarti ini dikurangkan berapa ini? 15 ya. Berarti 16. Ustaz. Ya enggak? Ini kan dari 1 sampai 10 itu kalau 10 kurang 1 9. Faktanya ada berapa bilangannya? Ada 10. Ya ini juga sama. 84 sampai 69 itu 15 ya tadi ya. Iya. Nah, berarti ada 16. Hati-hati ya ngitungnya. Ini ada 16 ya. Ada 16 bilangan. Dan setiap bilangan itu punya peluang itu sama, yaitu 1/n.
Jadi di sini 1/100 tambah 1/100 dan seterusnya sampai 1/100. Ada berapa di sini bilangannya? Ada 16. 16 kali. Oke, berarti di sini 16/100 peluangnya ya. Ngerti nggak? Nah, ini distribusi peluang seragam itu karena semua peluangnya 1/100 sama ya. Dah, sekarang nomor 2. Nih, peluang ketika X-nya kurang dari atau sama dengan 50. Dari 50 ke bawah berarti. Ada berapa bilangannya? Dari 1 sampai P, X-nya kurang dari sama dengan 50. 50 50. ya? Nah, 50. Ini kalau nggak paham tanyakan. Ya, jangan cuma masuk doang. Ngezoom tapi tidak memperhatikan. Anggap sama aja dengan offline ya. Silakan ditanyakan. Ini X-nya dari 1 berarti ini bilangan yang kurang dari atau sama dengan 50. Berarti ini kan bilangan asli. Pasti dari 1 ya. F1 sampai dengan F50. F50. Ada berapa banyak bilangannya? Ada 50 50. ya pasti. Berarti ini 50 atau gini aja biar ngerti. Berarti kan eh, berapa? 1/100, 1/100 dan seterusnya ya. 1/100 sampai berapa kali? 50 kali berarti 50/100 atau 1/2 peluangnya 0,5. Nah, ini. Nah, kemudian untuk menghitung ini, ekspektasi dari X, itu kan sebenarnya bisa dihitung manual, bisa juga pakai rumus. Rumus ini aja, kan udah ada rumusnya. Nah, ini jadi harus hafal. Ya, distribusi seragam berarti ekspektasinya memenuhi N+1/2. Ya, di mana N-nya tadi berapa? N-nya berapa tadi? 100. Di 100 ya. N-nya 100. Jadi kalau misalnya distribusi yang khusus seperti ini ya nggak usah dihitung lagi. Ekspektasi dari X itu adalah berarti N+1/2, di mana N-nya adalah 100. Berarti 100 tambah 1 bagi 2. Nah, berarti ini 101/2. Per 2. 101/2 ya. Berapa 101/2? 50,5. Nah, sekarang variansinya juga sudah diketahui ya, yaitu N² min 1/12. Ya, berarti ini 100² min 1/12. Artinya ini 10.000 dikurangi 1 ya. Ya nggak? Berarti 999.999 per 12. Nah, 12. nanti silakan dihitung berapa. Nah, jadi gitu. Nah, ini untuk distribusi seragam ya. Ada yang ditanyakan untuk distribusi seragam? Nggak ada ya? Ini. Ini yang nggak hadir siapa ini? Ini baru ada berapa orang? 13 orang ya, 14 orang. Berarti 5 orang lagi nih nggak hadir nih. Tidak disiplin ini harus ini semester 3 biasanya hadir. Oke, sekarang kita masuk ke proses Bernoulli ya. Nah, ini suatu percobaan ya terdiri atas beberapa usaha. Ya, percobaan itu contohnya apa ya? Contohnya kalau yang sederhana sih ya melempar dadu, itu contoh sederhana ya, tapi ada yang lebih ini ya, real. Nah, usaha itu kan itu ada dua kemungkinan, ada yang sukses, ada yang gagal ya. Jadi proses Bernoulli itu nanti dimulai dari konsep ini.
Misalnya kita itu melempar sebuah dadu, ya. Nah, dikatakan sukses itu misalnya kalau misalnya kita yang kita inginkan si variabel x-nya itu menyatakan pelemparan dadu dengan muncul matanya ganjil 1, 3, 5. Berarti itu dianggap sukses. Nah, kalau gagal berarti sisanya genap. Misalnya gitu ya contohnya. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau nggak sukses pasti gagal. Nah, suatu proses dikatakan proses Bernoulli ini kalau dia memenuhi 4 syarat. Satu, percobaan terdiri atas N usaha yang berulang. Jadi percobaannya bukan hanya satu kali, tapi beberapa kali. Ya, misalnya 6 kali, 100 kali, beberapa kali gitu. Jadi berulang. Kedua, tiap usaha memberikan, maaf, ini memberi hasil yang dapat dikelompokkan menjadi sukses atau gagal. Jadi kalau nggak sukses pasti gagal, itu ya. Ini proses Bernoulli seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan ya kalau nggak sukses gagal. Sehingga ya nanti kalau misalnya peluang suksesnya itu katakanlah peluang sukses itu adalah P. Nah, maka peluang gagal itu adalah 1 min P. Kenapa? Karena nggak ada kemungkinan lain. Misalnya peluangnya 20% suksesnya, berarti peluang gagalnya 80%, gitu ya. 1 min P 100 dikurangi itu 50%. Nah, ini ya peluang sukses dan gagal. Nah, biasanya yang ini disebutnya Ki ya. 1 min P biasanya sama dengan Ki. Ki itu berarti 1 min P nanti. Nah, peluang sukses dinyatakan dengan P. Tidak berubah dari usaha yang satu ke yang berikutnya. Sukses disebut P berarti peluang gagal itu udah pasti 1 min P ya. Titik usaha titik usaha bebas dengan usaha lainnya ya, saling bebas artinya tidak saling terikat. Nah, jadi ini ada 4 syarat suatu proses disebut proses Bernoulli. Ini ada ininya, kita hapus aja lah. Nah, sekarang sebenarnya kenapa kita bahas proses Bernoulli? Karena proses Bernoulli ini berkaitan dengan distribusi binomial. Nah, ini ya distribusi binomial. Nah, sekarang tuh mata pelajaran distribusi binomial ini udah ada di SMA ya. Di SMA kelas 12 matematika peminatan, tapi nggak tahu kalau di Darun aja. Itu masuk atau enggak? Ini masuk nih, matematika IPA. Ya, jadi ini bukan hal yang rumit sebenarnya. Nah, ini gini seperti ini ya. Suatu usaha Bernoulli dapat menghasilkan sukses dengan peluang P berhasil ya, dan gagal dengan peluang Q sama dengan 1 min P tadi sudah saya bahas. Ya, misalkan katakanlah suksesnya 20%, berarti Q-nya adalah 1 dikurangi 20%, berarti 80%. Maka distribusi peluang variabel acak binomial X yaitu banyaknya sukses dalam N usaha bebas ialah ini. Nah, ini disimbolkan dengan bentuk seperti ini. Binomial X. X itu adalah banyaknya sukses ya. Banyaknya sukses. Ada berapa. Sedangkan N itu kemungkinan totalnya. Ya. Usaha yang dilakukannya ada berapa. Misalnya suksesnya 2 dari 5 kali. Berarti ini X-nya 2, ininya 5. P-nya adalah peluang suksesnya. Ya. Sedangkan Q adalah 1 min P, itu peluang gagal. Jadi rumusnya ini. NX. Apa NX? Ini simbol dari kombinasi. Ya, harus diingat ya. Oke, sebentar. Saya tulis di sini. Takutnya lupa nih. Ya. Simbol seperti ini. NX. Sorry. CNX misalnya ya. CNX. Kombinasi NX itu bisa ditulis sebagai NX. Artinya mengambil X unsur dari N unsur. Nah, ini kan kombinasi apa rumusnya? N faktorial per N min X faktorial dikali dengan X faktorial. Awas, ini teori peluangnya jangan sampai lupa ya. Kombinasi ini rumusnya. Katakanlah saya punya kombinasi 4, 2.
Nah, berarti 4 faktorial per berapa? 4 kurangi 2 faktorial ya. Jangan 2 atau 3 ya. Nah, kali 3 faktorial misalnya. Berarti di sini 4 faktorial per 2 faktorial dikali 3. Paham nggak? Masih ingat nggak ini? Nah, berarti ini 4 kali 3 faktorial per 2 faktorial kan 2. Ini 3 faktorial tetap. Kita coret ya. 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, gitu. Itu cara menghitungnya. Ini kombinasi. Simbol kombinasi ini. Nah, eh menurut definisi ini, peluang ya. Peluangnya bisa dihitung seperti ini nih. Berarti berapa ini? Peluang eh, distribusi binomial dengan X buah sukses dari N kali percobaan dengan peluang sukses adalah P adalah kombinasi dari XN, artinya tadi ya, ngambil X unsur dari N unsur, P, ini P itu peluang nanti diberikan nilainya. Pangkat X dikali dengan Q pangkat N min X. Di mana X-nya 1 sampai N. Ya, itu. Oke, ini kita pakai manual dulu. Nanti kita pakai software. Ya, pakai R. Di buka ini nggak? Buka komputer. Buka laptop nggak? Siapa yang buka laptop? Buka Pak. Ya, nanti kita pakai software yang kemarin ya. Tapi kita manual dulu aja. Ini ada contoh soal di sini. Nah, ini ada contoh soal ya. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi ini X itu apa? X itu banyaknya sukses. N itu banyak kejadian totalnya, P itu peluang suksesnya. Kalau Q adalah peluang gagal. Biasanya peluang gagal tidak diberikan ya, tapi caranya adalah 1 dikurangi peluang sukses. Karena Q sama dengan 1/P. Oke, di sini ada soal. Oke, sebentar. Ini kenapa ya ada tulisan ini di sini? Nggak bisa dihapus lagi. Nggak bisa dihapus. Oke lah, nggak apa-apa nih. Bisa dihapus. Saya kopikan aja ya ininya. Nah, ini contoh. Oke. Ini 24. Dah seperti ini ya. Ini contohnya. Jadi di sini tidak disebutkan distribusinya binomial atau tidak ya, tapi kita harus mengetahui kenapa kita pakai rumus binomial. Nanti kita lihat. Suatu suku cadang dapat menahan uji benturan tertentu dengan peluang 3/4. Jadi ini eh, kalau misalnya di apa namanya suatu suku cadang ya, produk hasil suatu pabrik lah katakan gitu. Ini kalau diuji benturan dengan suksesnya itu adalah ketika dia dapat menahan. Berarti ini sukses ya, dianggap sukses kalau di sini. Menahan uji benturan tertentu dengan peluang 3/4. Nah,
Berarti kalau tidak bisa menahan ujinya peluangnya berapa? Berarti kan di sini P-nya berapa di sini? Peluang suksesnya berapa? 3/4. Ya, yang harus diingat adalah nanti ini kalau di sini kan menahan menahan uji benturan itu artinya dia tidak rusak. Yang harus diingat adalah yang disebut sukses di dalam binomial ini tidak harus positif ya. Bisa saja sukses itu negatif, artinya rusak, tergantung kasusnya. Kalau di sini kan kebetulan aja suatu suku cadang dapat menahan uji benturan tertentu dengan peluang 3/4. Hitunglah bahwa tepat 2 dari 4 suku cadang yang diuji tidak akan rusak. Ya, tidak akan rusak itu artinya apa? Bisa menahan uji benturan kan? Tidak rusak kan? Artinya bisa menahan. Artinya ini peluang suksesnya itu 3/4. P-nya 3/4. Nah, Q-nya berapa? Q itu sama dengan 1 min P. Berarti kalau 3/4 supaya jadi 1/4 supaya jadi 1 tinggal 1/4 kan? Ini kan sama dengan 1 min 3/4 3/4. sama dengan 1/4 ya. Nah, sedangkan di sini hitunglah bahwa tepat 2 berarti X-nya sama dengan 2, tersedianya 4 buah N. N-nya sama dengan 4. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus. Ini sudah pasti peluang binomial. Kenapa? Karena hanya ada 2 kemungkinan. Ya hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama sukses, yaitu si suku cadang tersebut tahan benturan dengan peluang 3/4. Yang kedua gagal, artinya si suku cadang itu tidak tahan benturan dengan peluang 1/4. Di mana yang ditanyakannya adalah tepat 2 dari 4 suku cadang. 2-nya X, ininya 4. Nah, kita pakai rumus yang ini ya. B, X-nya sudah ada ya. N-nya sudah ada, P-nya sudah ada, semuanya sudah ada. Tinggal ngitungnya sekarang. Kita pakai manual dulu ya. Berarti B ya, dalam kurung X-nya tadi, kok jadi hilang ya? Sebentar, sebentar. Bukan yang ini. Ini hapus aja nih, ngalangin. Nah ini aja nih. B ya, dalam kurung X-nya itu adalah 2 ya. 2. Nah di sini pakai titik koma ya. Untuk X, N, dan P pakai koma. Ini 2 titik koma. N-nya 4. Peluang suksesnya berapa? 3/4. Jadi peluang gagal nggak usah dimasuk di sini. NX. N-nya 4. X-nya 2. P ya. P pangkat X. P-nya berapa tadi? 3/4. P-nya berarti ini 42 ini kombinasi maksudnya. Dikali 3/4 pangkat X yaitu 2 dikali dengan 1/4 dipangkatkan X min N min X. 4 dikurangi 2. 4 kurang 2 ya. Tuh, sama dengan 2. Oke, coba dihitung. Ini 4 kurang 2-nya saya tulis aja jadi 2 aja langsung. Oh, nggak usah gini dulu nggak apa-apa. Sekarang 4 faktorial kali 2 itu berapa nih? 4 faktorial 4 2 faktorial ya. 2 4 kurangi 2 kan 2 faktorial, 2 faktori. Ya. Ya. Ini berapa? 3/4 itu jadi berapa? Dipangkatkan 2 jadi 9/16 ya. 16. Dikali 1 pangkat 2 1, 4 pangkat 2 16. Nah, tinggal dihitung aja yang ini nih. 4 faktorial berapa nih? Dihitung di sini nih. Biar nggak boros. Berarti ini 4 kali 3 kali 2 faktorial ya per 2 faktorial. 2 Ini 2, faktorial. ini 2 ya, coret, coret. Ini 6 ya, sama dengan 6 ya. 2 kali Ya, 3 Sat. 6. Berarti ini dihitung aja. 6 kali 9/16
dikali 1/16. 16. Berapa? Coba dihitung. Berarti ini sama dengan 54 ya per 16. 16. 16 kali 16. 16 kuadrat itu kan 2 perkalian. 256. Nah, gini ya. 256. Berapa hasilnya? 0,2109. Nah, ada pertanyaan nggak sampai sini? Silakan untuk distribusi binomial. Oh, ini 27/28 sih. Oh, diperkecil ya? Diperkecil kan? 27/128. Yang tadi kan diperkecil ya? 54 itu jadi 27 ya? Ya sama aja sih. Ya. Nah, sekarang ini dicoba ya. Eh, buka softwarenya. Coba buka softwarenya. Dibuka softwarenya. Boleh yang baru. File new project. Seperti ini. Nah, kita ingin menghitung ya distribusi binomial ya. Distribusi binomial. Nah, distribusi binomial itu sintaknya sebenarnya kalian bisa cari di sini di help atau saya gini dulu. Di triknya gini. Saya tahu bahwa untuk mencari distribusi binomial itu kan pakai sintak debinom, distribusi binom ya. Jadi, tapi saya lupa misalnya rumusnya gimana. Berarti saya tulis di sini. Help dalam kurung, pakai help aja, dalam kurung debinom. Nah, nanti codingannya bakal memunculkan. Nah, di sini ya, dilihat di sini nih. Adalah langsung muncul kan? Coba ikuti ini, help debinom. Langsung ada muncul di sini ya. The binomial distribution, description, density distribution function ya. Nah, ini ada. Nah, ini nih rumusnya. X X-nya berapa, terus size-nya berapa ya. Terus probability-nya berapa. Ya, tadi saya sudah nyoba ya. Ini tadi. Nah, barusan muncul ya. D binom. X size
Probability. Boleh seperti saya seperti ini. Tadi tandanya apa? Koma ya? X-nya 2 misalnya. Tadi X-nya berapa? X-nya berapa tadi? 2 Ustaz. 2, 4, 3/4 ya. Coba saya lupa nih. Pakai koma, pakai titik koma tadi. Titik koma. Oke, bisa ya, pakai koma juga nggak apa-apa. Nih, jadi caranya ini. Ini X-nya 2, N-nya 4, peluang suksesnya berapa? 3/4. Nah, lihat 3/4. di bawah. Jawabannya sama ya, 0,2109375. Ada nggak? Siapa yang sudah nyoba? Yang sudah nyoba siapa? Yang pegang komputer siapa? Ntar saya tarik ya, sini. Tarik. Duroh pegang komputer nggak Duroh? Buka laptop nggak? Tadi Duroh tuh kalau nggak salah ada. Abdul Haris. Iya, Pak. Abdul Haris. Ustadz Abdul Haris. Iya, hadir, Pak. Udah nyoba belum? Lagi ngambil laptop, Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Yang pegang laptop siapa? Ada nggak yang pegang laptop? Ya Uma Pak. Yoma, coba. Yoma, coba. Bisa nggak ini? Ya Pak bentar. Ya. Siapa lagi selain Yauma? Eh, Nah, ini saya tulis di sini ya. Sini aja lah ya, biar nggak terlalu boros. Nah, ini ya. Sintaknya ini nih ya kalau pakai R. D binom X-nya 2, ini 4 dipisahkan dengan tanda koma. Seperti ini. Nanti bisa dilihat di bawah hasilnya itu keluar ya. Nah, ini nanti dipakai ya. Cara yang ini berarti jadi yang dihafal ini sintaks untuk memunculkan distribusi binomial itu D binom itunya skripnya. Ini muncul tadi di bawah yang ini mana tadi teh. Nih 0,2109375 ya jawabannya. Oke, kita lanjutkan lah ya. Nah, sekarang yang ini. Jadi ini manualnya, ini cara ininya. Nah, ini sekarang kita kerjakan soal ini ya. Pakai dua cara. Pakai cara apa? Manual sama pakai cara pakai R nanti. Terus bisa dua-duanya. Nah, coba di sini ya. Contoh, peluang untuk sembuh seorang penderita penyakit darah yang jarang adalah 0,4 ya. 0,4 peluang sembuh.
Bila diketahui ada 15 orang telah mengidap penyakit tersebut, tentukan peluang tepat 5 orang akan sembuh. Nah, sekarang saya tanya, ini mana X-nya, mana N-nya, mana P-nya? Untuk soal yang A. N-nya berapa di sini berarti? N-nya berapa N-nya? Ini kan peluang binomial itu kan ini ya, B, X, N, P. Nah, X-nya apa, N-nya apa, P-nya apa. Jadi X-nya itu banyaknya yang sukses ya. N itu totalnya, P-nya peluang yang suksesnya. Berarti di soal yang ini 0,4 itu sebagai apa? Hikmah. Hikmah 0,4 sebagai apa hikmah? Peluangnya, Ustaz. Ya peluang berarti apa di sini? P-nya ya. P-nya sama Iya, dengan Ustaz. 0,4. Berarti Q-nya berapa 0,4. hikmah? Q-nya. 1 dikurang 0,4. Ya berapa? 1 dikurang 0,4 itu berapa? 0,6. 0,6. N-nya berapa? N-nya? N-nya berapa? N, 5. N. 15. N-nya 15. Nah, untuk soal yang A, X-nya berapa? Berarti yang A itu X-nya 5 15. 5, bukan 15, tepat 5 orang. Nah, berarti jadi kita tulis seperti ini ya, B dalam kurung 5 titik koma, kemudian 0 apa? N-nya 15, koma 4. 0,4. Nah, 0,4. gini ya. Dah. Coba hitung manual dulu ya. Hitung manual dulu berarti NX. Kan rumusnya berarti 15 kombinasi 15 5 dikali 0,4 pangkat X. X-nya 5. Nah, ini 0, dikali 0,6 pangkat berapa? 15 kurangi 5. 15 kurang 5. 15 kurangi 5 berapa? 10? 10. Nah, 10. ini hitung. Coba hitung. Coba hitung. Ini pakai ini. Hitung. Kalau kuliah itu bawa pulpen, kertas, faktuaria nggak boleh. Cuman dengerin nggak boleh ya. Harus sambil praktik itu juga. Sama aja kayak ketika kita online. Nah, sekarang 15 faktorial, 15, kombinasi 15 5 itu berapa? 15 faktorial ya per 15 kurangi 5, 15 10. kurang 5. 10 10 faktorial, 5 faktorial. faktorial. 0,4 pangkat 5 berapa? Ya udahlah, ini simpan dulu lah ya. Ini boleh pakai kalkulator kok. 0,4 pangkat 5, 0,6 pangkat 10, Pak. Ini dihitung dulu tapi ini manual. 15 faktorial 10 ya. Berarti di sini ya. Saya hitung di sini. 15 kali berapa? 14 kali 13 kali 12. Terlalu sedikit, terlalu kecil. Pakai ini aja warnanya ya. Merah. Nih. Berarti ini cara ngitungnya nih 15 faktorial tadi coba Apri tolong bantu hitung Apri. 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 10 faktorial per 10 faktorial kali 5 kali 4 kali 3 kali 2. Ini kan dicoret ya. 15 dibagi 5 ini berapa? 3. Ini 12 dibagi 4. 3 juga. Ini 3 ini kita coret dengan ini ya. Ini 2 ini kita coret dengan ini. Jadi ini 7. Ya.
Jadi 3 kali 7 kali 13 kali 11. Berapa itu? 3 kali 7 ya, 21 kali 13 kali 13 kali 11. Nah, 3003 ya. Benar nggak, Apri? 3003. 3003 dikali ini ya. Ini 3003 dikali 0,4 pangkat 5. Ini kalau pakai kalkulator saintifik. Nah, salah guys. Ini udah ada yang dapat belum? Nih, ini jawabannya itu 0,18. Kalau nggak salah ngitung kombinasinya ya. 15, 5, 9 ya, 3. Nah, sekarang kita coba pakai ini ya. Ini biar untuk meyakinkan. Pakai R ini. Berarti 5, 15, 0,4. D binom 5, 15, 0,4. Enter ya. Oke, sama ya. 0,18185938. Nah, sama. Dan ditanyakan nggak? Siapa yang coba pakai kalkulator? Hikmah, nyoba nggak Hikmah pakai kalkulator? Masih proses, Ustaz. Ya, coba. Dicoba selalu sampai dapat nih pakai kalkulator. Pakai R lebih gampang lagi ya, nggak usah ngitung. Nah, ini kan tepat 5 orang yang akan sembuh ya. Oke, sekarang, nah ini yang B. Nah, yang B ini beda sama yang, kalau ini kan tepat 5 orang. Kalau yang ini paling sedikit 10 akan sembuh. Berarti kalau paling sedikit 10 berarti berapa sampai berapa? Hmm? Yang sembuhnya 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 kan ya? Berarti nggak? Kalau paling sedikit 10. Nah, jadi yang ini paling sedikit 10 kan semuanya ada 15 orang ya. Semuanya ada 15 orang. Totalnya ada 15 orang. Nah, sedangkan di sini kata-katanya paling sedikit 10. Berapa sih tadi? Ya paling sedikit 10 ya, berarti ini mah jumlah ya. Jumlah sigma dari 10 sampai 15 X-nya. Jadi X-nya dari 10 sampai 15. B X ya. Ini tulisnya X aja, tapi X-nya bergerak dari 10 sampai 15. Itu. Jadi kalian harus ngitung satu-satu di jumlah nantinya. Terus di sini titik koma 15, koma 0,4. 0,4. Nah, kalau kita hitung manual, ini koma ya, 0,4. Nggak bisa dibedain. 0,4. Nah, itu
Gitu ya. Nah, ini kalau misalnya dihitung manual berarti kalian harus hitung satu-satu. Jadi gini hitungnya B, ini kan dari 10 sampai 15. Berarti 10, 15, 0,4. Nah, ditambah 11, sorry. B, ini B, 11, 15, 0,4. 11, 15, 0,4. Nah, dan seterusnya sampai 15 kan di sini X-nya dari 10 sampai 15. Jadi ini yang berubah nilai X-nya 10, 11, ini sampai 15. Ini dihitung satu-satu. Caranya pakai rumus yang tadi. Ya, nanti dicoba. Ini 15, ini 0,4. Nah, gitu. Tapi saya di sini tidak akan ngitung ini. Nanti kalian coba aja ya, hitung satu-satu ya buat latihan. Ini misalnya B10, 15, 0,4 caranya sama seperti tadi. Berarti ada berapa tuh? Jadi banyak ini dijumlahkan. Nah, sekarang kalau misalnya ini dihitung di software gimana ya? Nah, kalau kita ngitung ini pakai software ya, karena ini kan penjumlahan ya. Jadi sintaknya beda. Nah, pakai yang ini nih. Contohnya ada di sini. Jadi sum dalam kurung D binom. Nah, D binom kurung buka. Nah, tadi dari berapa sampai berapa tadi? Dari 10 ya? Iya, Ustaz. Dari 10 sampai 15. Titik 2, pakai titik 2 sampai titik 2 bukan titik koma, titik 2, titik 2, 15 gitu. Ininya masih sama, tadi totalnya 15 ya. Kemudian peluangnya 0,4. Nah, ini saya tulis di sini. Oke, yang ini saya kasih keterangan nih ya. Kalian juga bikin keterangan gini nih di itunya. Dicoba. Nanti dibuka laptopnya ya. Kan kemarin udah diinstal. Oke, di sini yang ini tadi keterangannya apa? Mencari peluang ya, peluang distribusi binomial dengan X sama dengan 5. Yang atas dulu nih komentar. Kemudian N-nya sama dengan 15 dan P-nya peluangnya sama dengan 0,4. Nah, kalau yang ini ngitung apa? Ini mah distribusi kumulatif ya, kumulatif. Ini mah menghitung peluang peluang distribusi kumulatif ya, kumulatif. Peluang distribusi kumulatif. Kenapa kumulatif? Karena hasil penjumlahan. Jadi sebutnya disebut kumulatif binomial dengan X dari jangan gitu, dari X sama dengan 10 sampai sampai X sama dengan 15, N sama dengan 15 dan P sama dengan 0,4. Nah, ini caranya ini. Oke, tadi kita belum eksekusi ya. Ini kita coba eksekusi dulu. Kita coba eksekusi dulu ya. Bener nggak nih rumusnya ini? Oke, jadi ini ya. Nilainya ini ya. Keluar nih ya. 0,0333833. Nah, nanti dibuktikan dengan manual sama nggak? 0,03383. Ntar.
Ini di sini ya. 0,03. Mana tadi teh? 0,03383. 338 aja lah ya. Nggak usah terlalu panjang. 338. Nah, itu. Oke. Nah, sekarang saya mau screenshot ininya, sintaknya ke sini. Ini yang kemarin. Ini sintaknya nih. Eh, nah, ini kalau pakai R pakai rumus yang ini. Nah, oke, sekarang nomor ini nih yang ini ya. Nah, tentukan peluang antara 3 sampai 8 orang akan sembuh. Ya sama dengan yang tadi. Kalau tadi mah dari 10 kan paling sedikit 10 ya. Berarti dari 10 sampai eh dari 10 sampai berapa? 10 sampai 15 karena maksimalnya 15 ya. Nah, kalau sekarang mah antara 3 sampai 8 orang akan sembuh. Berarti dari 3 sampai 8. Berarti ini masih sama ya. Yang C itu masih sama dengan yang tadi. Berarti ini sigma X-nya sama dengan 3 sampai 8. B di sininya X. Nah, ini 15, ininya 0,4 ya. Nah, ini dihitung, coba pakai langsung aja lah ya. Kita hitung pakai R. Ini kita tutup di sini. Eh, salah lagi. Oh, ini ke kasih ini. Oke. Nah, saya kopikan aja lah ya. Kita copy di sini nih. Copy tapi ininya diganti ya dari 3 sampai 8. 3,28. Nah, ini dari 15 0,4. Oke. Ini distribusi binomial. Enter ya. Nah, ini udah muncul ya. 0, ngalangin. 0,8778. 0,8778. Oke, kita coba pakai ini screenshot Excel. Ini. Duh, kecil banget ya. Ini sintaknya ya. Nah, dah ada pertanyaan sampai sini. Oke, ini masih ada lanjutkan. Nah, sekarang untuk ekspektasi ya dari peluang binomial ini, di sini ada ya rumusnya langsung ya. Jadi kita tidak usah pakai rumus ekspektasi yang integral atau yang sigma, karena ini sudah ada. Langsung aja. Distribusi binomial B, X, NP mempunyai ekspektasi dan variansi ekspektasinya N kali P. Misalnya tadi 15, P-nya 0,4. 15 kali 0,4. Itu ya. Variansinya N kali P kali Q. Gampang. Contoh, misalnya di sini nih. Peluang untuk sembuh seorang yang tadi ya, penderita penyakit darah yang jarang 0,4. Bila diketahui ada 15 orang yang telah mengidap penyakit tersebut, hitunglah ekspektasi dan variansinya. Oke, kita jawab ya. Karena rumusnya kan sudah ada.
Jadi lebih mudah. Berarti EX sama dengan N kali P ya. Di sini N-nya 15, P-nya adalah 0,4, Q-nya adalah 0,6 ya. Nah, berarti N kali P adalah 15 kali 0,4. 6, nilainya 6. Nah, sekarang 6 orang berarti ekspektasinya. Rata-ratanya ya, 6 orang rata-ratanya. Variansinya berapa? Variansi dari X karena distribusi binomial N kali P kali Q. N kali P kali Q berarti sama dengan 15 kali 0,4 dikali dengan 0,6. Artinya tadi 6 kali 0,6 itu 36, 3,6. Dah, gampang. Selesai. Dah itu ya. Kita masuk ke yang kedua ya. Ini kan ada banyak ini. Jadi kita agak cepat materinya. Soalnya ini kan udah dua distribusi ya. Distribusi seragam sama distribusi binomial. Nah sekarang ada yang namanya terakhir nih. Distribusi multinomial. Hampir sama sih. Nah kalau binomial ya. Mana ya? Kok penjelasannya nggak ada ya? Kehapus berarti. Oh yang ini nih ya. Yang ini. Nah, distribusi multinomial sesuai dengan namanya. Kalau binom kan ada dua, bi dua. Nah, percobaan binomial dapat menjadi multinomial. Nah, ini dengan syarat apa? Jika setiap usaha dapat memberikan lebih dari dua hasil yang mungkin. Jadi kalau dalam binomial, kalau kasus binomial, di sini ciri-cirinya suatu kasus itu masuk ke distribusi binomial, dia distribusinya antara sukses hasilnya antara sukses atau gagal. Hanya dua kemungkinan. Kalau tidak sukses berarti gagal. Kalau dia tidak rusak berarti baik gitu ya. Kalau dia tidak tahan benturan berarti yang satunya tahan benturan. Nah, itu binomial. Cirinya seperti itu. Nah, kalau yang ini itu hampir sama dengan binomial tapi lebih dari satu kemungkinan. Misalnya jadi dua kemungkinan. Misalnya lebih dari dua kemungkinan ya. Misalnya tiga kemungkinan, eh, empat kemungkinan ya. Atau lebih atau lima kemungkinan. Itu yang penting lebih dari dua. Nah, ini contohnya apa? Contohnya pengelompokan kerusakan hasil produksi menjadi ringan, berat, rusak berat, atau mulus. Ini kan ada tiga, ya, ringan, berat, mulus, tiga, bukan dua. Berarti ini sudah multinomial ya. Contoh lain, pencatatan kecelakaan ya di suatu simpangan jalan berdasarkan hari dalam seminggu. Ini juga sama. Lebih dari dua ya. Artinya masuknya multinomial. Nah, sekarang ya kita masuk ke definisi formal. Nah, ini definisi formal dari multinomial. Jika suatu usaha dapat menghasilkan kak buah hasil, maksudnya kalau yang sebelumnya kan hanya dua buah ya. Kalau ini kak buah. Kalau tadi kan sukses atau gagal. Kalau sekarang bisa tiga. Misalnya tadi rusak ringan, rusak berat, dan mulus. Berarti K-nya tiga. E1, E2, E3. Misalnya E1-nya rusak ringan, kejadian duanya rusak berat, yang satunya mulus gitu ya. Berarti tiga. Dengan peluang P1, P2, P3, misalnya yang rusak ringan itu P1 peluangnya, rusak berat itu P2, rusak apa? Tidak rusak atau mulus itu P3 ya. Maka distribusi peluang variabel acak yang menyatakan banyak terjadinya E1, E2, EK. Kalau misalnya 3 berarti E1, itu event kejadian ya. Dalam N usaha bebas X1, X2, XK. Nah, jadi si si E1-nya sebanyak X1, E2-nya sebanyak X2 kali ya. EK-nya sebanyak XK. Nah, ini rumusnya ini. Ini kelihatan di sini F X1 X2. Kalau misalnya 3 berarti X1 X2 X3, P1 P2 P3
N gitu ya. Nanti cara menuliskannya seperti itu. Nah, ini sama saja dengan, nah ini kombinasi, ini masih kombinasi ya, tapi nulisnya seperti ini. Ini apa ya namanya itu? Bukan kombinasi. Permutasi ya, permutasi unsur-unsur yang sama. Ini permutasi unsur yang sama. Nah, rumusnya seperti ini ya, nanti N faktorial, di bawah ini X1 faktorial, X2 faktorial, sampai XK faktorial. Ini nggak ada faktorialnya nih, kelewat ya. Faktorial. Tuh. Dikali dengan peluang 1 pangkat X1, peluang 2 P2 pangkat X2, peluang 3 pangkat X3. Di mana jumlah dari XI, X1, X2 sampai XK itu sama dengan N, dan PI, P1, P2 sampai PK itu sama dengan 1. Jadi peluang totalnya 1, jumlahnya pasti harus sama dengan N. Ya. Nah, supaya lebih ngerti, ini contohnya. Nah, ini contohnya ya. The complexity of rifles and the further of plan at an airport is in such that computer simulation is often used to model the ideal conditions. Ya, jadi ini kita bicara tentang kompleksitas dari ini rifles and the further ya, kedatangan sama keberangkatan suatu apa namanya perusahaan atau airport ya, suatu airport pesawat. Nah, nah di sini untuk suatu for a certain airport with 3 runways. Jadi runway-nya ada 3 buah ya. Untuk suatu airport dengan 3 buah runway, ini diketahui bahwa, nah di sini ya, eh, variabelnya sudah ada di bawah ya. The following are the probabilities. Ini runway 1 itu bisa diakses ya oleh pesawat secara acak dengan peluang gitu ya. Jadi misalnya ada 3 runway, runway 1 itu dapat diakses oleh pesawat secara acak dengan peluangnya 2/9, runway 2-nya 1/6, runway 3-nya 11/18. Itu ya. Nah, di mana, nah ini pertanyaannya, what is the probability that 6 randomly arriving airplanes are distributed in the following fashion? Nah, jadi banyaknya, ini kan P1, P2, P3-nya sudah ada. Nah, ini X1, X2, X3-nya. Runway 1 ada 2 pesawat, runway runway 2 ada 1 pesawat, runway 3 ada 3 pesawat. Ya, Nah, pesawat. berarti nah, jadi dari sini kita udah tahu nih, ya. Kan ini ada X1, X2, XK, berarti X1, X2, X3 itu banyaknya, P1, P2, P3 itu peluangnya yang sudah diketahui ya. P1, P2, P3 sudah diketahui. N-nya juga sudah ada ya. N-nya ada 6 berarti. N-nya 6 ya. Nih, 6 randomly. Oke, berarti kita catat dulu ya di sini. Berarti ini P1-nya udah ada nih. Nah, ini X1 ini ya. Ini X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan berapa? 3. Nah, ini jumlahnya harus ada 6. X1 tambah X2, X3 6 kan? 2 tambah 1 tambah 3, 6. Berarti N-nya sama dengan 6. Nah, sekarang kita tinggal hitung. Pakai peluang distribusi peluang multinomial. Nah, distribusi peluang multinomial ya. Oke. Secara manual dulu, nanti pakai software. Oke, sebentar. Oke, agak panjang ya. Ih, kenapa sih ini muncul terus di sini? Nah, ini nggak ada lagi. Ya, nggak muncul terus. Kita tulis ya di sini. Nanti langsung aja lah ya.
X1, X2, X3 ya tadi F. X1-nya tadi berapa nih? 213. Nah, ini 213 ya. 213 titik koma. Sekarang peluangnya berapa peluangnya? Peluangnya 2/9, 1/6, 11/18. 2/9, 2/9 ya. 1/6, 11/18. 18. Nah, ini pakai permutasi unsur yang sama. Ini kan jumlahnya ada 6. Dihitung dulu aja permutasi unsur yang sama. 6. Unsur yang samanya 2 faktorial. 1 faktorial. Ini dari sini ya ngambilnya. 3 faktorial. Dikali ya. Ini 2/9. Perhatikan 2/9 pangkat 2. Yang ini dulu. 2/9 pangkat 2. Dikali 1/6 pangkat 3, ini 3, dikali berapa? 11/18 ya. 11/18 pangkat, oh maaf, ini pangkat 1 ya. Iya, Ustaz. Pangkat 1 ya, jadi pangkatnya nggak usah ditulis. Ini pangkat 3. Nah, Ya. ini pangkat 1. Nah, ini tinggal dihitung. Boleh dihitung dulu ininya ya, biar nggak pusing. 6. Ini permutasi unsur yang sama 2, 1. Oh, ini nggak usah nulisnya nggak gini sih. Salah nulisnya ini. Ini nggak boleh ditulis pakai faktorial dulu. Ngitungnya justru yang pakai faktorial. Nggak bisa dihapus lagi. Ya bisa. Ini cukup ditulis gini aja. 2,1,3. Nah, 6, 2,1,3. Tapi ngitungnya gini caranya. 6 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial kali 3 faktorial. Ya, ngerti nggak? Nih, ini namanya permutasi unsur yang sama. Sama ngitungnya ya. Berarti ini sama dengan 6. Ini sampai 3 ya. 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Ini 2. Ini kita coret. Kita coret. Ini 2. Ini kan 2 faktorial ya. Ini 6 kita coret. Ini jadi 3 ya. Ini berapa? 20 kali 3, 60. 60. 60 ya. Berarti si yang itu sama dengan ke sini ya. Ini sama dengan 60. 2/9 berarti jadi berapa? 4. 4/80. Oke, ini kita pakai kalkulator aja. Ini 2/9 pangkat 2. 1/6. Ini 11/18. Boleh sekaligus pakai kalkulator gini nih. Ngitung sekaligus gini. Mana tadi teh? Oh, nggak ada ya. 60 dikali, salah ya. 60 kali 1/6 ya. Kurung buka ya. 2/9. 2/9 pangkat 2. Oke. Kali lagi. Ini 1/6. Nah, kalian dicoba juga. Silakan dicoba. Ini pangkat 1 dikali. Oh, ini 1/6 aja padahal ya. 11/18. 11/18 pangkat 3. Nah, ini jawabannya sudah dapat ya. Ini sama dengan 0,1127.
Nah, ini peluangnya segitu. 11% ya. 11,27%. Oke. Nah, sekarang kita coba pakai software. Nah, kita masuk ke sini ya. Saya lupa lagi coba apa ini sintaknya. Kalau lupa pakai help aja. Di sini help mul- M D ya. D multinom. Nah, ini ya, ada ya, D multinom ya. Kita minta penjelasan dulu. Nah, ini ada penjelasan di sini nih ya. Nah, ini oh, size-nya yang ini ya. 10 size. Oke, coba D multinom. Tapi kan size-nya juga 3 ya. C, pakai C berarti. C, C berapa sih tadi? eh nah ini 213. Jadi 6-nya nggak usah. 213. 2,1,3. Nah, ini 2,1,3 ya. Ini pakai koma gitu ya. Coba, ini nggak pakai prob. Kita coba bener nggak? Peluangnya tadi berapa? Peluangnya, peluangnya itu 2/9, 1/6, 11/18. 2/9, 1/6. Eh, salah ya. 1/6. Oh, salah ya. Oh, probnya, prob is missing. Ini pakai prob kali ya di sini. Coba. Oke. Oke, jadi yang ini harus pakai tulisan probabilitas. Ya, baru benar. Ini benar ya. 0,112703. Nah, berarti di sini kasih catatan apa namanya? Peluang ya, peluang distribusi multinomial X-nya sama dengan 2,1,3 dan probabilitasnya probabilitasnya sama dengan 2/9, 1/6, 1/6, 11/18. Nah, ini ya. Jadi gini, ini caranya nih. Oke, kalau saya ini ya screenshot ya. Salah.
Buka dulu ininya, baru screenshot. Nah, ini ya. Jadi dicoba nih ya, ini udah ada. Nah, ini hasilnya sama tadi. Oke, jadi ada dua. Nanti kita lanjutkan di pekan depan itu masih distribusi yang seperti ini. Ada hipergeometrik, Poisson, dan lain-lain. Ada beberapa jenis distribusi ya. Ini kita save aja dulu. Save as. Start mat. Oke, ini close dulu aja ya. Oh, ini harus di close dulu. Oh, saya mau ngabsen sekarang. Tadi benar nggak sih? Oke, yang ini ya. Ini udah ada. Sekarang kita ngabsen dulu. Astagfirullahaladzim. Capeknya. Satmat ya. Kita isi dulu LMS-nya. LMS-nya simak. Ruang distribusi diskrit. Distribusi binomial dan multinomial. Ini mana? Ada ya? Oh, oke. Lama banget. Oke, sini udah.
Mana teh? Afri Rodiana, Afri hadir, Afri. Hikmah, Hikmah Amalia, Pak. Alia Uma, Hadiro, Pak. Siti Zahrani, Hadiro, Pak. Anida Khairunisa, Hadir, Pak. Abdul Qadir Jailani, Hadir, Pak. Abdul Haris Putra, Hadir, Pak. Sri Rahayu Ekasari, Hadiro, Pak. Robi Atul Adawiyah Nasution, Robi Atul Adawiyah ada nggak? Robi bareng Sika ya? Hmm. Mana ya? Salsabila Konita, Salsabila ada? Salsabila nggak ada ya? Nggak ada kan? Sonia Fitri Zakia, Sonia. Faisal Hamdi, Hadir, Pak. Santi Nurrahmawati, Santi hadir, Santi. Sahrul, Sahrul ada nggak Sahrul? Viriani, Sika. Duroh ada? Oke, jadi Salsabila ya nggak ada. Oke, kita tutup aja dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kalau hamdi kasih doa dari anta astagfirullah. Kalau dia mau paham aja jadi